Shalom, puji nama Tuhan. Pada kesempatan kali ini, saya Paulina Lewi dari kelas 12.2, absen 27, akan melakukan ujian praktek agama. Namun sebelum kita masuk lebih jauh lagi, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang sudah Kau curahkan bagi kami. Kiranya Kau memberkati masing-masing dari kami, Kau layakkan kami agar bisa kembali untuk memuji, memuliakan, dan mendengarkan sedikit dari renungan firman Tuhan-Mu. Dan biarlah video ini tidak hanya memberikan nilai bagi hamba-Mu, namun juga bisa memberikan berkat bagi teman-teman sekalian. Kami sudah berdoa dan sudah percaya. Haleluya. Amin. Dalam kesesakan Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum imanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus, tiba saatnya untuk kami kembali mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati masing-masing dari kami, Kau jamah telinga dan juga hati kami untuk bisa mendengar dan bisa menerima firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini bisa bekerja sesuai kehendak-Mu di kehidupan kami. Dan biarlah apapun yang nanti hamba-Mu sampaikan, itu semua berasal dari Engkau. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 43 ayat 4. Langsung saja saya bacakan. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Amin. Nah, dari ayat firman Tuhan yang sudah kita baca menjelaskan kepada kita betapa berharganya bangsa Israel di mata Tuhan. Mereka berharga bukan karena mereka tidak pernah melakukan kesalahan, melainkan karena Tuhan sangat mengasihi mereka sebagai umat kepunyaannya. Nah, jika kita baca di ayat sebelumnya seperti ayat 2, ayat 3 juga dijelaskan bahwa Tuhan selalu mau untuk menebus, menolong, bahkan menyertai bangsa Israel meskipun mereka berulang kali memberontak pada Tuhan. Semuanya itu dilakukan oleh Tuhan untuk menunjukkan dan membuktikan betapa besar dan dalamnya kasih Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, sama halnya dengan bangsa Israel, kita juga berharga di mata Tuhan. Bukan karena kita tidak pernah berbuat dosa, bukan karena kita tidak pernah melakukan kesalahan, juga bukan karena kita pintar, bukan karena kita hebat, tapi kita berharga karena kita miliknya Tuhan. Dan Tuhan sangat mengasihi kita. Semakin kita menyadari betapa Tuhan sangat mengasihi kita, kita pun akan semakin yakin betapa berharganya kita di mata Tuhan. Dan perlu teman-teman ingat bahwa Tuhan mengasihi kita bukan karena kita berharga, tetapi karena Tuhan mengasihi kita lah, maka kita menjadi berharga. Walau pada masa kini, banyak dari kita orang percaya yang berpaling darinya. Tuhan tidak pernah menyerah terhadap kita. Kita diampuni sepenuhnya. Segala kesalahan kita di masa lalu pun juga dilupakan. Dan dari sini, kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus bukanlah Tuhan yang menuntut cinta kita, tetapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sabar, yang ingin mencari hubungan dengan kita. Hubungan yang tidak dipaksakan, tetapi hubungan yang kita dambakan, karena Dia telah menunjukkan kepada kita kedatangan kasih-Nya melalui darah Yesus Kristus. Dan perlu untuk ingat lagi bahwa Dia tidak akan menuntut kita untuk mengasihinya, tapi Dia selalu memanggil kita dan siap menyambut kita ke dalam pelukannya. Nah, sekarang kita tahu bahwa kasih Tuhan adalah alasan kita diciptakan dan menjadi alasan kenapa kita masih hidup untuk menarik nafas pada saat ini. Nah, kasih itu adalah sifat alamiah Tuhan, dan Tuhan ingin itu menjadi sifat manusia juga. Nah, mengasihi seperti Kristus adalah satu-satunya ukuran kehidupan yang sukses. Semua karunia, kemampuan, setiap kesuksesan apapun yang kita terima itu tidak akan berarti bila tidak ada kasih di dalamnya. Seperti yang diamati oleh teolog yang bernama Karl Barth, semua pencapaian hidup kita tanpa adanya kasih itu seperti angka 0 yang banyak tanpa ada angka positif di depannya. Berapa banyak pun itu nggak ada artinya. Nah, dari firman ini Tuhan mengingatkan bahwa kita semua itu berharga karena dikasihi oleh Tuhan. Dan tak hanya itu, namun kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat dan memuliakan Tuhan dengan kasih yang sudah kita terima. Nah, teman-teman ingat tidak dengan kata-kata yang diucapkan Yesus kepada murid-muridnya di malam terakhir hidupnya, yang merupakan semacam wasiat dan perjanjian terakhir bagi keluarga para pengikutnya. Instruksinya sederhana. Dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Juga sama seperti yang dikatakan dalam Matius 22 ayat 39. Dikatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, sesama dalam perikop ini tidak terbatas pada mereka yang tinggal di sekitar kita. Sesama kita adalah siapapun yang kita temui atau dapat kita pengaruhi. Jika kita benar-benar memahami kasih Allah, kita akan berniat untuk membagikan kasih itu kepada semua orang semampu kita. Karena di hidup ini, kita harus bisa menunjukkan kasih, pengampunan, dan kemurahan hati kepada orang lain.
lain. Ya, saya paham, mungkin kita tidak mudah untuk mengasihi orang lain, tapi itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Mengasihi sesama itu bisa dimulai dari hal kecil, contohnya dengan lebih peka terhadap sekitar. Coba teman-teman perhatikan sekitar kita. Kira-kira ada tidak orang yang membutuhkan bantuan kita? Kita bisa menolong mereka dengan berbagai cara, mulai dari bantuan fisik, material, maupun bantuan doa bagi mereka yang membutuhkan. Dan berikut adalah salah satu contoh mengasihi sesama. Nah, jadi pada hari ini kita bisa belajar bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya yang luar biasa untuk kita. Dan pesan saya untuk teman-teman yang mungkin hari ini sedang merasa tidak layak, merasa tidak pantas, atau merasa tidak berhak untuk dikasihi karena hal-hal yang mungkin teman-teman sudah lakukan, teman-teman harus tahu nih bahwa Tuhan mengasihi kita bukan karena kita baik, bukan karena kita berprestasi, bukan karena kita setia melayani atau apalah itu, tapi melainkan karena kita adalah milik-Nya dan Ia sangat mengasihi kita. Dan Tuhan ingin kasih itu tak hanya berhenti di kita, namun kita bisa salurkan kepada semua orang di hidup kita. Amin. Saya percaya renungan ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Amin, amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami terima. Biarlah apapun yang kami dengar, tidak hanya kami dengar, tapi kami bisa menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kau berkati, biarlah bisa kami tanam dalam kehidupan kami dan bisa menjadi rema kehidupan bagi kami. Kau juga, Hamba-Mu juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan di seluruh dunia ini Tuhan, yang mungkin hari ini sedang merasa jauh dari kasih-Mu Tuhan, yang sedang merasa tidak layak untuk dikasihi Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk mereka, agar Engkau tetap menopang mereka, Engkau tetap menolong mereka, dan Engkau tetap menguatkan mereka Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan kami yang mendengarkan firman Tuhan ini bisa menjadi saluran berkat bagi mereka yang membutuhkan, agar seluruh dunia ini bisa merasakan cinta kasih-Mu melalui kehidupan kami. Kami sudah berdoa dan sudah percaya. Haleluya. Amin. Amin. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Tuhan Yesus memberkati.